Oke, ketemu lagi di channel Petani Kampung, channel yang membahas tentang pertanian, perkebunan, serta pemeliharaan dan perawatan, baik itu secara teori maupun secara praktek. Oke, di konten kali ini kita akan melakukan proses pembuatan mall. Tentunya mall yang kita buat ini adalah mall yang berbeda dari video kita sebelumnya. Dan tentunya mall ini yang kita gunakan adalah buah pepaya busuk ya. Yang dimana buah pepaya ini juga mengandung kaya akan vitamin A seperti dalam proses pembuatan mall dari bahan baku pisang. Oke, seperti apa proses pembuatannya? Tetap di channel Petani Kampung. Oke, di depan kita ini sudah ada beberapa bahan ya yang nantinya akan kita gunakan dalam proses pembuatan mall. Oke, untuk bahan yang pertama di sini terdapat air leri ya atau air cucian beras ya. Di sini saya menggunakan 5 liter air cucian beras atau air leri. Di video sebelumnya kita juga menggunakan air cucian beras ya sebagai bahan dari pembuatan mall. Seperti mall Bogol Pisang itu kita juga menggunakan air leri ya. Tentunya mall dari Bogol Pisang kita juga menggunakan air leri ya sebagai karbohidrat dalam proses pembuatan mall. Dan di sini kita juga menggunakan air leri atau air cucian beras. Di sini saya menggunakan 5 liter air cucian beras untuk sebagai karbohidrat dalam proses pembuatan mall ya. Di sini saya menggunakan 5 liter air cucian beras ya. Dan di video sebelumnya saya juga menjelaskan fungsi dan manfaat dari air leri ini dalam proses pembuatan mall. Karena air leri ini juga mengandung karbohidrat ya. Tentunya ini sangat berperan penting dalam proses pembuatan mall. Untuk bahan selanjutnya saya menggunakan gula pasir sebagai glukosa dalam proses pembuatan mall. Tentunya glukosa ini sangat diperlukan juga dalam proses pembuatan mall karena di glukosa ini mengandung, karena glukosa ini sebagai makanan dari bakteri dalam proses pembuatan mall. Jadi peran glukosa ini sangat penting tentunya. Dan jika kawan-kawan juga bisa menggunakan jenis kandungan glukosa lainnya ya seperti gula merah, tetes tebu ataupun nira ya. Tentunya bahan-bahannya glukosa ini merupakan makanan dari bakteri dalam proses pembuatan mall nantinya ya. Jadi di sini saya menggunakan 30 sendok makan gula pasir ya dalam proses pembuatan mall nantinya. Untuk bahan yang terakhir ini adalah bahan paling utama dalam proses pembuatan mall ya. Tentunya bukan tanpa alasan karena buah yang sudah busuk ini juga mengandung bakteri. Bakteri ini akan membantu dalam proses pembuatan mall nantinya. Oke, selesai sudah proses pencampuran dari bahan-bahan dalam proses pembuatan mall.
untuk tahap selanjutnya saya akan menutup di bagian ember ini dengan kain ya. Tentunya dengan kain ini agar sirkulasi ini dapat keluar masuknya udara, kita tutup permukaan atasnya ini, permukaan dari wadah ember ini agar terhindar dari serangga dan cicak ya. Dan tentunya kita harus memerlukan penutup dari bahan kain ya. Di sini saya menggunakan kain ya, ini sebagai penutup dari ember mold ini, dan karet ya, penahan penutup kain ini ya. Kawan-kawan juga bisa menggunakan tali ya, tapi yang lebih kencang itu menggunakan karet ya. Nah, untuk mold ini akan kita diamkan selama 14 hari ya, dan tanda-tanda dari mold ini sudah siap untuk kita aplikasikan pada tanaman. Mold ini tentunya sudah mengeluarkan bau tape ataupun bau alkohol, dan mold ini siap untuk kita aplikasikan pada tanaman. Dan tentunya mold ini akan siap untuk kita aplikasikan sebagai pupuk organik cair dan juga sebagai aktivator pembuatan kompos. Dan untuk dosis dari penggunaan mold ini kita cukup menggunakan 1 sampai 1,5 banding 10 ya. Dalam arti jika airnya ini 1 liter, kita menggunakan dosisnya 100 sampai 150 ml, baik itu dalam sistem pengocoran maupun dalam sistem spray atau penyemprotan ya. Dan untuk penggunaan aktivator pembuatan kompos, kita tidak perlu mengencerkannya dengan air, itu lebih bagus untuk mempercepat dalam proses pengomposan ya. Oke, cukup sampai di sini video kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Salam petani kampung.